Ini kursi nggak untuk semua orang, gue jamin. Secara tujuannya dan fungsinya sih jelas, tapi ya nggak semua orang bisa pakai kursinya. Kursi yang unik banget dari Oxyhome kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi kayak ginilah wujud Oxyhome FSC2. Kelihatannya aneh, gak biasa, terutama di bagian rangka backrest-nya. Dan memang disinilah fitur utamanya. Fungsinya mirip slider jok, tapi yang gerak itu sandarannya, bukan joknya. Mekanik ini juga otomatis bikin ketinggian jok, armrest, dan sandarannya berubah. So, cara gue pakai fitur ini adalah coba posisiin ke settingan defaultnya dulu, usahain punggung itu nempel semuanya, terus gue majuin pelan-pelan kursinya. Hal ini tuh bisa bikin punggung kita kedorong banget, lembar supportnya itu beneran support, dan kita bisa dapetin posisi kaki yang siku sempurna, jadi gak ada pressure di belakang lutut. Dan fitur keren ini tuh ada peranan gas lift di dalamnya, dimana kita bisa atur 1 mm pun ya, kalau misalnya kita mau geser sepresisi mungkin itu bisa. Jadi nggak ada leveling sama sekali, so fleksibel banget untuk bisa nentuin dan nyesuaiin sama bentuk dan ukuran badan kalian. Dan menurut gue kerennya di sini tuh dipikirin banget secara mateng antara kombinasi backrestnya maju dan joknya itu turun, karena logikanya kalau misalnya orang itu badannya kecil, badannya besar, tubuhnya kecil, badannya nggak tinggi, jadi dia butuh dimajuin kan untuk si backrestnya, dan otomatis juga dia perlu untuk joknya itu nggak terlalu tinggi, turunin joknya jadi dia kakinya itu bisa napak. Dan sebaliknya kalau misalnya orangnya tinggi, butuh backrestnya lebih mundur dan joknya itu butuh lebih tinggi. Jadi ya itu kombinasi yang enak banget menurut gue. So secara mekanisme sandaran dan jok kursi ini gue apresiasi banget karena emang bisa ngejaga postur dengan nyaman. Gue bisa di push punggungnya sampai duduk tegak, dan kaki gue itu nggak gantung sama sekali dan nggak kepres juga. Jadi enak di postur badan orang tuh bisa disesuaikan sama kursi ini. Untuk headrest juga oke banget, head adjustment, tilting juga bisa, ada join yang kecil di depan ini dan ada tilt join yang lebih besar untuk adjustment kedalaman sama ketinggian juga. Secara ukuran ini kecil banget sih ya, headrestnya pas aja untuk kepala. Emang dipaksa untuk fokus, nggak nengok-nengok ketika kita pakai kursi ini. Dan sebenarnya tanpa ada headrest pun di kursi ini gua nggak masalah, karena emang backrestnya dia tuh udah nge-support tegak banget badan kita. Jadi kalau gue mau kerja pun ya headrestnya nggak pernah kena gitu di kepala gue. Untuk armrestnya dia nempel ke sandaran, tapi secara fungsi ini jadi nggak bisa semaksimal FM7217 yang kemarin kita bahas ya, karena jenis mekanisme bawahnya itu berbeda. Nanti kita bahas ya soal itu. Kita fokus ke armrestnya dulu. Jadi dia 3D armrest, bisa naik turun, depan, belakang, dan pivot. Catatannya ini naik turunnya agak keset untuk yang sebelah kiri doang. Yang kanan ini masih oke lah, walaupun memang nggak selancar yang FM7217 kemarin atau armrest Oxyhome lainnya. Gue udah pakai ini kurang lebih seminggu. Gue kira ini kesetnya di awal-awal doang. Ternyata sampai sekarang gue pakai juga masih keset, walaupun sedikit berkurang sih ya gue notisnya. Gue udah bilang ini ke pihak Oxyhome dan semoga ada perbaikan juga ke depannya. Ini menurut gue ngurangin experience kita pakai si armrestnya aja sih ya jadinya, karena kalau misalnya mau dinaik turun itu jadi agak repot aja. Tapi secara kenyamanan dan fungsi si armrestnya sendiri ini udah oke banget. Armpitnya empuk banget, dan bahkan ini armpit paling enak sih ya so far yang kita pernah pakai. Empuknya dapat, lebarnya pas, bentuknya juga oke, kita nggak ada masalah. Sama posisi si armrestnya juga ini pas banget gitu, nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu ke depan, walaupun dia nyambung ke bagian backrest dan nyambung ke bagian jok juga. Ini posisi yang sangat nyaman. Bisa support untuk tinggi meja di 73 cm, 75 cm, ini nggak ada masalah. Dan sekarang kita bahas ke mekaniknya, nyambung soal si armrest juga, dan ada hubungannya juga sama model mekanik si sandarannya ini. Jadi ya, yang tadi kita bilang dibahas di awal itu emang mekanik yang sandarannya itu bagus banget, tapi ada hal yang dikorbanin jadinya, yaitu mekanik si the whole kursinya ya, mekanik yang kupu-kupu bawah. Jadi mekanik di sini tuh mereka pakai sejenis rocking atau seat tilt kayak Trendy atau iCloud gitu. Bedanya dengan rocking yang biasa di FSC2 ini tuh nggak ada tension adjusternya, jadi itu udah default aja dari si mekaniknya dia sendiri. Dan kalau kita sandarin itu memang dia cenderung lebih mudah untuk kita bisa rebah dibanding yang rocking biasa. Jadi ya ini ada sedikit kayak mekanisme knee tiltnya juga, karena kalau knee tilt itu kayak di kursi gaming obis dia jauh lebih enak lah untuk kita bisa sandarin ke belakang. Tapi tetap aja gue jauh lebih suka untuk pakai model synchronous, karena ya synchronous itu bisa pisahin antara si backrest sama si joknya. Jadi kita sandaran itu ya postur tubuh kita itu tetap terjaga, nggak ada ngepres sama sekali di bagian kaki kalau kita lagi senderan. Nah hal itu nggak bisa dilakuin sama si FSC2 ini. Dan memang kalau gue lihat
di rangka bawahnya dia emang satu blok itu nyatu antara backrest sama si joknya dia. Jadi emang nggak bisa tuh dibikin sinkronus. Jadi emang harusnya ya pakai seat tilt ini. Jadi ya itu hal yang dikorbanin sih ketika kita dapetin mekanisme backrest yang kayak gini. Lanjut untuk mesh di sini dia pakai material yang mirip-mirip kayak Oxyhome V5. Jadi nggak ada rubbernya, nggak kayak di FSM 6, T1, T2, T3. Yang jujur gue pribadi lebih suka kayak FSM 6 sih ya. Jadi di FSC2 ini feel-nya lebih firm ya, lebih nggak terlalu elastis. Dan teksturnya juga lumayan kasar ya, kena kulit tuh. Jika misalnya gue pakai celana pendek gini kalau kerja, kalau misalnya pakai celana panjang sih so far aman-aman aja. Secara ukuran jok dia juga nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar. Kanan kirinya ini pas banget untuk tinggi gue di 172 cm, berat di 67 kilo. Depannya mereka emang udah kasih foam, jadi ini enak. Perlu dicatat, kursi ini tuh bisa bikin kalian terhindar dari dosa-dosa naikin kaki ke atas kursi kalau lagi kerja, kayak kaki duduk sila lah, atau naik satu kayak gini. Karena memang space-nya tuh nggak banyak gitu. Jadi di kursi ini tuh kita dipaksa untuk duduk, ya udah diem aja, nggak bisa goyang kanan kiri karena space-nya terbatas. Jadi beneran bikin kita tuh fokus untuk kerja dan dapetin posisi ergonomik yang terbaik gitu. Dan secara bentuk joknya juga ini oke banget gitu. Kayak dia curve ke depan dan minim pressure di belakang kaki bawah. Cuma memang ya itu dia, space-nya terbatas lah kanan kirinya. Untuk rangka mereka semuanya itu pakai nilon molding termasuk yang oke menurut gua, dan secara finishing juga ini bagus karena ya mungkin abu-abu juga. Catatannya mungkin karena dia itu banyak banget joinnya, jadi gua ngerasa memang ada sedikit bunyi-bunyi gitu setelah gue pakai, tapi so far sih aman-aman aja, masih tetap firm gitu. Pas pakai bukan yang kayak bunyi-bunyi jadinya lockingnya tuh jadi kurang bagus, ini tetap oke. Dengan build quality kayak gini, mereka kasih spesifikasi maksimal beban user yang duduk di kursi ini tuh ada di 120 kg. Ya gue ngerti karena mereka pakai gas lift di kelas 4, maksimalnya itu di 150 kg, tapi karena memang beban yang kursi atasnya ini tuh lumayan ya, karena ada mekaniknya tuh, ada gas liftnya juga di situ. Jadi ya diturunin ke 120 untuk user yang duduk itu jauh lebih aman menurut gue. Dan memang ini kursi nggak bisa untuk user yang terlalu besar badannya, nggak bisa yang terlalu lebar. Jadi ya harus ideal untuk duduk di kursi ini. Untuk orang tinggi di 180 cm, selama orang itu masih ramping kayak Nino kayak gini ya, aman-aman aja duduk di kursi ini ya. Gue sih concern soal ke lebarnya aja sih ya. Orang yang tinggi sih di sini oke lah, karena ya bisa diatur untuk bagian joknya dan sandarannya. Untuk footbase dia lebar di 70 cm, nilon molding bagus untuk si footbase-nya dia, tulangnya juga ada rapat, dan gue yakin untuk maksimal beban yang mereka tulis di 120 kilo itu ya bisa ditopang sama si footbase-nya ini. So, conclusion untuk kursi ini, ya ini kursi memang nggak cocok untuk semua orang, gue jamin banget deh. Karena gue pribadi juga duduk di kursi ini awalnya struggle banget, tapi ternyata ya gue dapetin manfaat soal si duduknya ini. Emang lu bisa disupport duduk setegak mungkin, seergonomis mungkin pakai kursi ini. Tapi ya minusnya dengan keterbatasan tuh. Kayak gue nggak bisa kerja sambil recline di kursi ini karena ya recliningnya tuh nggak oke. Dan gue juga harus duduk bener-bener fokus, sempurna. Nggak bisa gue lendat-lendot kanan kiri, naikin kaki gue nggak bisa sama sekali. Ya kalau misalnya gue emang mau fokus kerja dan benerin postur tubuh gue rasa memang kursi ini tuh bisa jadi solusi gitu. Jadi ya balik lagi soal gimana kalian punya tujuan pakai kursi kerja, kalian tetap mau ada nyamannya atau mau fungsi ergonomiknya aja, ya kalian harus pilih. Kalau misalnya kursi ini ya kalian emang harus korbanin kenyamanannya dia, tapi fungsi ergonomiknya itu emang juara banget sih. Kalau dibilang kursi jelek, jujur enggak sih ya, karena memang fungsinya dia tuh seperti itu, bukan yang ada cacat fungsi. Mungkin masukannya kalau tetap mau ada feel nyaman duduk di kursi ini tuh ya mesh-nya sih ya bisa diganti ke yang lebih empuk, lebih rubber gitu sih. Itu mungkin akan sedikit mengubah experience kita duduk di kursi FSC2 ini sih. Saran gua nih ya, karena ini kursi tuh niche banget, buat kalian emang tertarik sama kursi ini, kalian harus coba langsung, karena gua belum tentu ngejamin kalian akan cocok sama feel duduk di sini. Tapi kalau misalnya emang kalian itu udah concern banget sama ergonomi, kayak kalian sering banget sakit punggung mungkin ya, ini beneran bisa ngebantu banget sih. Untuk harga, kursi ini ada di 3.499.900 atau ya 3,5 juta. Jadi ya kalian emang harus mempertimbangkan banget, kalian tuh butuh banget gak sih untuk fungsi si mekanik ini. Tapi dengan harga segini kalian tuh udah bisa dapetin gratis ongkir Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kalau keluar Jawa, Oxyhome itu pasti kasih subsidi. Garansinya ini 2 tahun, mekanik, gas lift, kaki-kaki, dan roda. Ada beberapa warna juga yang kalian bisa pilih. Untuk gue ini di tokonya itu tulisannya coklat,
Tapi memang setelah gue lihat dan gue memang kemarin tuh dikirim foto real pic-nya, ini tuh nggak terlalu coklat gitu. Ini tuh kayak pink salmon harusnya. Gua sangat menyarankan kalian untuk cobain langsung dulu ini kursi kalau mau beli. Kecuali kalau kalian emang yakin banget, kalian emang nggak apa-apa gitu sama mesh yang nggak terlalu empuk. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Goktor, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tanya, Tir, ini apa? Wah, susah sih.